Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Syifa Fauzia dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Yang pertama ada pengertian. Pengertian secara bahasa arti nikah atau berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi atau pernikahan. Sedangkan menurut syariah, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya yang dikabulkan dalam hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Undang-Undang Dasar Pernikahan Republik Indonesia UU PRI Nomor 1 Tahun 1974, definisi atau pengertian perkawinan atau pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga dan yang berbahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada tujuan pernikahan. Yang pertama ada untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua ada untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga untuk membentengi akhlak. Yang keempat untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima untuk mendapatkan keturunan yang soleh. Yang keenam untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Adapun yang ketiga, yaitu hukum pernikahan. Yang pertama itu wajib bagi orang yang telah mampu fisik, mental, ekonomi, maupun akhlak untuk melakukan pernikahan, mempunyai keinginan untuk menikah, dan jika tidak menikah, maka dikhawatirkan akan jatuh kepada perbuatan maksiat, maka wajibnya baginya untuk menikah. 2. Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah, namun tidak dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga ada mubah, bagi orang yang mampu dan aman dari fitnah, tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat yang sekali seperti orang yang impoten, atau lanjut usia, atau tidak mampu menafkahi, sedangkan wanitanya rela dengan syarat wanita tersebut harus rasyidah atau berakal. Yang keempat itu ada haram, yaitu bagi orang yang meyakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dalam hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban lainnya. Yang kelima ada makruh, yaitu bagi seseorang yang mampu menikah, tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya, atau menzolimi hak-hak istri, dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia, atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Yang keempat ada mahram atau orang yang tidak boleh dinikahi. Orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mahram mu'abbad, yaitu wanita haram untuk dinikahi selama-lamanya, seperti keturunan, satu susuan, mertua perempuan, anak tiri jika ibunya sudah dicampuri, bekas menantu perempuan, dan bekas ibu tiri. Kedua, ada mahram ghair mu'abbad, adalah mahram sebab menghimpun dua perempuan yang statusnya bersaudara, misalnya saudara bersusuan, kakak dan adik. Hal ini boleh dinikahi, tetapi setelah yang satu statusnya sudah bercerai atau meninggal dunia. Yang kelima ada rukun dan syarat pernikahan. Mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, seperti di bawah ini. Yang pertama, ada calon suami, adapun syarat-syaratnya. Yang pertama, bukan mahram si wanita. Yang kedua, orang yang dikehendaki, yakni adanya keridhaan dari masing-masing pihak. Yang ketiga, ada muayyan atau beridentitas jelas. Yang kedua, ada calon istri.
Syaratnya bukan mahram si lelaki dan terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai seorang istri. Yang ketiga ada wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat. Syaratnya adalah yang pertama, orang yang dikehendaki bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki bukan perempuan atau banci. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, baligh bukan anak-anak. Yang kelima, berakal, tidak gila. Yang keenam, adil, tidak fasik. Yang ketujuh, tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan, tidak buta. Yang kesembilan, tidak berbeda agama. Yang kesepuluh, merdeka dan bukan budak. Yang keempat, ada 2 orang saksi. Adapun syaratnya, yang pertama, berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Yang kedua, tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga, ada sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Yang kelima, ada sigah atau ijab kabul. Syaratnya adalah yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain, tidak terikat dengan waktu tertentu, boleh dengan bahasa asing, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah, tidak boleh dalam bentuk hinayah atau sindiran. Yang kelima ada kabul, harus dengan ucapan qabitul nikaha atau tazwijaha, dan boleh didahulukan dari ijab. Yang keenam ataupun yang terakhir ada pernikahan yang tidak sah. Adapun pernikahan yang tidak sah atau yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama, pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar maupun lama. Yang kedua, ada pernikahan syighar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, ada pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya yang dikarenakan diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi oleh orang lain dengan tujuan untuk menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan suaminya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh, serta yang belum memasuki waktu tahallul. Yang kelima, ada pernikahan dalam masa iddah, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah, baik karena perceraian ataupun karena meninggal dunia. Yang keenam, ada pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Yang ketujuh, ada pernikahan dengan wanita kafir selain wanita ahli kitab. Yang kedelapan, atau yang terakhir adalah menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersusunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.